Ya, di Santara People di hari Minggu biasa kita tuh saatnya untuk stress release, healing, refreshing, menenangkan jiwa. Namaste. Gitu. Ada yang baru selesai yoga mungkin udah enak banget hari Minggu paginya gitu ya. Tapi ternyata ada yang namanya tuh apa ya? Dia di luaran tuh kelihatan tenang, santai, tapi ternyata di balik semua itu nggak setenang itu. Gitu. Ada kegelisahan gitu loh. Seperti laut ya kan. Kalau kelihatannya tenang ternyata arusnya itu menghanyutkan. Atau rawa-rawa kelihatannya tenang tiba-tiba ada buaya. Tapi yang dibahas kali ini bukan buaya, kita bahas bebek. Nah, bebek. Ada yang namanya duck syndrome nih. Jadi di luaran kayak tenang, tapi di balik semua itu ada kecemasan sepertinya ya. Nah, kita cek dulu ada artikel yang memuat terkait dengan duck syndrome. Kita buka dari artikel Jawa Post yang berikut ini. Santara People, memahami duck syndrome, fenomena kecemasan tersembunyi di balik tampilan tenang. Atau mungkin ini biasanya yang dirasakan para MC, penyanyi, ya kan, MC atau yang baru entertainer Atau gitu. anak-anak remaja nggak sih zaman sekarang kelihatannya tenang di sosial media, ternyata banyak kecemasan. Saya biasanya kalau habis posting juga gitu, kayak tenang di sosial media, tapi cemas kok nggak ada yang nge-like gitu. Ngecek terus Cemas ini kalau nggak sampai view-nya 1000 gitu, mau dihapus aja gitu Langsung kan. diarsip. Masih ada satu artikel lagi Nah, dari kita cek lagi artikelnya yang berikutnya nih. Ya, ini dari Jawa Post juga. Terlihat tenang padahal tertekan. Ada 5 tanda-tanda orang yang terjebak dalam duck syndrome. Gue pengen tahu deh tanda-tandanya apa gitu kan. Itu kan Iya. katanya tadi ada 5 tanda-tandanya. Apakah saya terkena duck syndrome gitu? Kayaknya saya crocodile syndrome Wah, gitu. lebih galak kayaknya ya. Kita lihat nih salah satu video terkait dengan duck Duck syndrome syndrome. yang berikut ini. Nusantara People, kalian pernah dengar gak sih apa itu duck syndrome? Duck syndrome adalah istilah yang pertama kali muncul di Stanford University, Amerika Serikat, dan digunakan untuk menggambarkan kondisi di mana seseorang tampak tenang di luar, namun sebenarnya mengalami gangguan kecemasan yang signifikan. Istilah duck syndrome ini diambil dari analogi bebek yang berenang di air. Tampak tenang di permukaan, tetapi mengayuh kakinya dengan cepat di bawah air untuk tetap bertahan. Duck syndrome tidak diakui sebagai penyakit mental resmi, melainkan sebagai fenomena yang menggambarkan tekanan yang dirasakan oleh individu. Terutama siswa dan mahasiswa, atau mereka yang baru saja memasuki dunia kerja. Mereka yang mengalami duck syndrome seringkali tampak baik-baik saja di luar, padahal menyembunyikan tekanan dan kepanikan di balik penampilannya tersebut. Tekanan ini bisa berasal dari tuntutan akademik yang tinggi, harapan untuk mencapai kesuksesan, dan berbagai ekspektasi hidup lainnya. Meskipun duck syndrome bukan gangguan psikologis resmi, individu yang mengalaminya tetap berisiko mengalami masalah psikologis seperti depresi atau gangguan kecemasan. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan menangani fenomena ini dengan serius. Wah, jangan-jangan selama ini tanpa kita sadari, kita sudah pernah mengalami duck syndrome gak ya? Hehehe. Tuh kan, kadang-kadang kita sadari sebenarnya ada di fase itu kayaknya. Biasanya, karena kadang ada ya yang bilang katanya kalau misalnya lagi cemas gitu, hadapi dengan senyuman supaya nggak kelihatan cemas itu, grogi itu. Tapi gitu. ternyata Apakah kayaknya itu termasuk? menutupi aja, tapi bukan mengatasi. Iya kan? Makanya ini kita pengen bahas nih terkait dengan duck syndrome. Kita bersama dengan Ibu Irma Dianita SPSI MPSI yang sudah tersambung secara daring. Ibu Irma, apa kabar? Baik, selamat pagi. Semangat sekali. Bu Irma. Ini kalau ngomongin tentang duck syndrome, ini sebenarnya bisa disebut sebagai gangguan psikologis atau udah termasuk dalam sakit kejiwaan atau memang fase yang sebenarnya normal-normal aja bisa come and go gitu sih? Oke, memang ini sangat menarik ya, karena ini terjadinya adalah fenomena yang belum termasuk dalam suatu gangguan kesehatan mental yang dia dalam gangguan khusus secara resmi, dalam diagnosa itu belum termasuk. Cuman memang ini akhirnya diangkat karena fenomena ini muncul gitu ya.
fenomena ini muncul karena memang dia bentuknya analogi bebek itu tadi yang sudah dijelaskan, tampak tenang di atas gitu ya, tetapi di bawah itu sebenarnya sedang bergemuruh kejiwaan seseorang itu dalam menghadapi situasi yang dihadapi. Mungkin kalau lebih tepatnya kalau dalam istilah psikologi biasanya dibilang stres gitu ya, atau tekanan yang dihadapi seseorang. Nah, stres ini sebenarnya tidak selalu dia negatif, sebenarnya ada juga stres yang eustress atau stres yang baik. Stres yang baik ini stres yang dihadapi, yang orang punya konsep terhadap arti tantangan dalam masalah yang dihadapi, sehingga itu tadi macam-macam ya. Ada yang bisa mengakibatkan dia gangguan kejiwaan, atau kita bisa bilangnya kesehatan mentalnya terganggu nih gitu ya. Tapi ada juga orang yang bisa mengelola stresnya, atau bagaimana menghadapi tantangan hidup, permasalahan yang ada ini, untuk dia bisa melecut diri gitu ya, atau bangkit kemauannya, motivasinya gitu. Sehingga sebenarnya Down syndrome sendiri itu fenomena yang ada pada saat ini yang sebenarnya cukup banyak, sehingga akhirnya muncullah istilah ini gitu ya di Stanford University yang dibilang tadi. Tapi kenapa sih tiba-tiba ada fenomena ini gitu? Kan tadi juga Bu Irma bilang kalau kebanyakan ini terjadi ya, menjadi sebuah fenomena. Kenapa ini bisa menjadi fenomena, Bu? Ada tuntutan kehidupan tertentu karena mungkin mau naik level atau apa gitu. Dan kenapa sekarang? Kenapa nggak dari kemarin-kemarin, mungkin waktu zaman kita gitu kan? Zaman generasi sebelumnya. Ya, milenial mungkin, baby boomers gitu. Iya, betul banget. Karena kenapa kok sekarang ini banyak sekali, selain dari pengaruh media sosial, ya kita cukup sangat terbuka gitu ya, fenomena-fenomena yang ada gitu. Kemudian juga pola pikir generasi saat ini yang juga cukup sangat berbeda gitu. Saat ini polanya sangat muncul banyak sekali gitu, karena memang keterbukaan arus informasi, keterbukaan media sosial, keterbukaan segala hal yang saat ini semua kalau bisa dibilang sih ada sisi pencitraan gitu ya, kalau bisa bilang itu juga cukup sangat eksistensial dari pribadi seseorang, itu cukup sangat diangkat saat-saat ini, karena ada media sosial, karena ada kemajuan teknologi yang kita harus membranding diri kita seperti apa tuh. Jadi keterbukaan saat ini tuh cukup sangat maju ya, cukup sangat terbuka, apapun bisa dilihat orang gitu, sehingga sisi efek ini yang membuat bagaimana kita pintar-pintarnya mengelola. Kalau zaman dulu sebenarnya udah ada sih gitu, cuman tidak se-booming sekarang gitu. Nah, efek-efek ini kalau dulu tidak ada istilah dark syndrome ini ya gitu, cuman dibilangnya dalam kategori stres. Pada saat ini itu karena fenomenanya banyak sekali dan punya ciri khas tertentu. Maksudnya punya ciri khas tertentu itu gini, yang tampakkan di luar itu dia santai, tenang gitu ya. Tapi begitu dia sendiri punya karakteristik, sebenarnya dia cukup sangat kecemasannya tinggi, kemudian merasa bersalah pada diri sendiri, grogi, sampai mungkin nggak bisa tidur, kurang fokus, sehingga akhirnya berpengaruh pada pola pikirnya dia gitu. Sehingga terus akhirnya, oh ini sebenarnya karakteristik orang saat ini kenapa kayak banyak saat ini tuh banyak tampak gitu ya, tampak terjadi gitu. Sebenarnya dulu juga ada gitu, cuman bagaimana seseorang itu bisa menyikapi untuk manajemen stresnya. Pada saat ini kayaknya kenapa banyak sekali, dan ini di usia remaja ya gitu. Munculnya ini, krisisnya ini harus kita tangani gitu. Oke, usia remaja ini banyak. Gak apa-apa lah ya, ketahuan, terbahas, kan bisa diatasi gitu ya, biar nggak juga mungkin terlalu dibantu. berlarut. Siapa tahu nanti malah jadi semakin stepnya jadi semakin rumit gitu ya. Nanti kita bahas lagi nih untuk terkait dengan Down syndrome ini. Masih ingin tanya-tanya juga nih terkait dengan sindrom yang satu ini. Tapi usai jeda, kita kembali lagi untuk Anda, Nusa Terapi Pak. Sobat People masih di Jawa Pos Update dan kita masih terus membahas terkait Down syndrome yang akhir-akhir ini menjadi marak gitu ya, fenomena Down syndrome yang terjadi di kalangan-kalangan sekitar kita. Nah, kita sekarang mau kenali ciri-ciri Down syndrome. Kita udah siapkan grafisnya, langsung saja kita munculkan. Wah, ada gambar ducknya. Ada bebek kuning. 5 tanda-tanda terjebak dalam Down syndrome. Yang satu adalah tertutup dan menjaga jarak. Sudah mulai ada perubahan sikap ya berarti ya.
Dan yang kedua, tidak mau mengakui emosi negatif. Oh, jadi positif terus gitu ya. Bersikap seolah-olah menjadi orang yang paling kuat. Kok tiga-tiganya aku ya? Kok kita kayaknya banget ya? Coba, Oke, kita yang keempat, terpipa. perilaku perfeksionis. Oke. Ya. Ada juga. Nomor 5-nya merasa malu meminta pertolongan. Loh kok aku semua ya itu ya? Aku udah dark syndrome nih, jangan-jangan gitu Nah kan. ini dia nih, makanya coba kita itu aja 5 ciri aja atau ada mungkin ciri yang lain? Oke, 5 itu aja ya. Kita kembali Oke. ke Ibu Bu Irma. Dianita nih. Bu Irma, itu dari ciri-cirinya seperti itu. Jadi kayak ada satu sisi kayak perfeksionis, merasa baik-baik saja. Tapi sebenarnya di sisi lain juga udah mulai ada Kecemasan. menjauhkan Udah diri mungkin dari ya, mulai lingkungan dan sebagainya. Gimana nih Bu Irma? Betul, betul banget. Jadi ciri-ciri tadi yang disebutkan memang benar banget, cuman dia kalau bisa dibilang adalah sisi ekstrim ya. Maksudnya kita bisa bilang tuh kalau dalam penegakan diagnosis, dia 6 bulan berturut-turut dan itu sudah, kalau kita bisa bilang kestabilan diagram gitu ya, itu sudah efek yang terlalu ekstrim gitu ya. Misalkan perfeksionisnya perfeksionis banget, terus kemudian sampai dia mengurung diri itu sama sekali ketika dia di depan ketemu orang fine, tapi begitu di rumah atau di tempat yang dia nyaman dia benar-benar menyendiri, nggak bisa ketemu orang dan lain sebagainya. Jadi cukup sangat ekstrim gitu kalau bisa dibilang. Tapi kalau dari ciri yang 5 tadi kayaknya banyak yang ngalamin itu. mengalami ya. Hmm. Jadi sebenarnya kalau dibilang tuh bagaimana kita bisa mengelola. Kadang maksudnya kalau cemas, dia dong pasti siapa sih yang nggak dapat kendala atau hambatan gitu ya. Siapa yang nggak cemas gitu, itu wajar dialami. Cuman bagaimana kita bisa mengelola kecemasan itu. Kadang ada yang menganggap dia fine-nya itu maksudnya menjadi suatu permasalahan ketika dia menganggap cemas sampai dia nggak bisa tidur, sampai dia terus akhirnya berantakan hidupnya, nggak makan lah, kemudian nggak bisa mengatur waktu. Nah, jadi sampai se ekstrim itu yang bisa dikategorikan, oh ini benar-benar kena dark syndrome nih kayaknya nih tipenya gitu. Jadi saya bilang dari karakteristik atau tanda-tanda yang bisa disebutkan dark syndrome itu secara ekstrim ya, bukan yang merasa kadang-kadang saya ngerasa kayak gitu, atau kadang-kadang kalau masih kadang-kadang itu masih so far so good lah gitu. Karena kita harus mengakui ya apa yang perasaan emosi kita itu juga harus terungkapkan gitu, harus kita kenali juga. Misalkan saya hari ini nggak enak atau saya dapat hari ini kok gagal banget sih, ini bukan hariku banget gitu ya. Kan itu harus kita akui gitu, kita terima. Oke, mungkin hari ini bukan hari keberuntunganku, tapi aku bisa bikin sesuatu hal yang lain untuk selanjutnya aku bisa. Nah itu bukan penilaian atau pencitraan diri supaya kita terlihat fine gitu ya. Tapi ada juga karakteristik orang yang istilahnya benar-benar ditutupin gitu. Dia punya masalah, dia merasa nggak ada masalah, nggak apa-apa gitu ya. Orang lain mencoba menghibur dia merasa kuat itu tadi gitu ya. Padahal sebenarnya sewajarnya orang lain pasti sedih kalau mengalami kegagalan, orang lain pasti kecewa ketika ada sesuatu hal yang tidak sesuai harapannya gitu. Jadi gejala tadi adalah gejala yang disebutkan tadi kalau ekstrim banget gitu ya. Nah nih Bu Irma kan awareness dari dark syndrome ini mungkin belum menyeluruh ya. Mungkin banyak yang belum kenal bahkan dengan dark syndrome dan harus cek apakah saya atau orang-orang di sekitar saya ini mengalami dark syndrome. Dan sebenarnya kalau ternyata udah mulai ekstrim, ciri-ciri tadi yang disebutkan dialami sering gitu, bukan cuman kadang-kadang. Kalau nggak diatasi ini bisa kemana sih? Bahayanya sampai gimana sih Bu Irma? Oke, bahayanya bahaya banget ya, karena bahayanya itu bisa mempengaruhi pola hidupnya. Sebenarnya ciri khas yang bisa kita tampak itu kita bisa lihat dari ekspresi ya. Kalau orang mengalami orang sedih, ya wajarnya dia ekspresinya sedih. Orang senang, dia emang senang dan hal yang disenangkan tuh memang benar-benar ada gitu. Tetapi bagi orang-orang yang selain berpura-pura untuk bisa dia dapat hidupku ini tenang-tenang aja, aman gitu ya. Nah itu bisa dilihat dari ekspresinya, nggak cuning atau nggak nyambung antara pola pikir dengan perasaan yang dia alami gitu. Itu bisa jadi kalau kita bisa bilang itu konslet kalau di kesehatan mental ya. Ada konsleting nih di antara otak, ya nggak match antara otak sama perasaan. Makanya kenapa ada orang yang dengan gangguan jiwa pada saat dia faktor pemicu atau stres ini muncul, kadang dia ada permasalahan malah dia tertawa gitu ya, di luar kendali dia gitu, di luar kesadaran yang kita bisa kontrol. Selama kita masih bisa menjaga kesehatan mental kita bisa
menjaga sisi-sisi kesadaran diri kita gitu. Nah, kadang-kadang kalau udah menjadi sindrom atau dark syndrome ini, yang terkhususnya dark syndrome, itu dia udah uncontrol, maksudnya udah nggak disadari. Misalkan dapat nilai jelek ataupun kamu nih bentar lagi kalau nggak menyelesaikan tugas nih di DO lo gitu ya, dia merasa nggak apa-apa, nggak ada masalah, kayaknya di DO lah itu kan. Jadi kenapa ini ada nggak sinkron nih, harusnya dia nggak seperti itu gitu. Bu Irma, terakhir nih sedikit saja gitu ya, gimana sih membuat kita tuh tergerak mau dan menyadari, nggak denial bahwa kita tuh butuh pertolongan psikolog gitu misalnya untuk membuat kita jadi lebih nyaman dalam menjalani kehidupan. Karena banyak kan kita denial ya, kayak kita merasa bisa mengatasi gitu. Nggak ada masalah kok gitu, padahal ternyata kita sangat-sangat bermasalah gitu. Gimana untuk bisa memudahkan kita tuh tergerak untuk menyadari itu? Oke, kalau di sini karena sisi remaja ya, yang paling berpengaruh adalah lingkungan. Lingkungan di sini bisa pola asuh, lingkungan di sini bisa teman terdekat, lingkungan di sini bisa keluarga yang terdekat meskipun tidak ada keluarga inti ya, itu bisa entah itu ibu kos atau sesuatu hal yang sering melihat dia gitu ya. Nah, ini paling sulit sebenarnya karena dia kan tidak terbuka, orangnya tertutup ya. Jadi keterbukaan yang dia tampakkan itu so far so good gitu. Tetapi di dalam gejolak jiwanya itu sebenarnya ada permasalahan yang begitu besar yang harus dibantu. Nah, ini lingkungan terdekat biasanya sih yang paling kenal adalah temannya ya, teman sekelompok gitu, teman entah mungkin itu sahabat. Biasanya sih agak-agak denial juga sih kalau sama sahabat. Jadi mau nggak mau memang saling care satu sama lain ya, untuk bisa saling bantu ya. Melihat. Dan kita mix and match gitu ya, biar jatuhnya pertemanan itu tidak saling curiga. Jangan-jangan kamu dark syndrome itu nggak enak juga nanti. Jangan-jangan nih. Fakta yang terjadi dengan apa yang dia rasakan itu sih. Oke, Bu Irma Dianita, terima kasih sekali untuk ulasannya terkait dengan dark syndrome ini. Singkat tapi cukup menarik untuk kita sama-sama aware dengan kondisi ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, kita jumpa lagi dengan waktu Ibu Irma. Salam sehat kembali. Iya, itu dia ya. Jadi ya mau nggak mau tuh sebenarnya care, mau terbuka. Tiba-tiba kita jadi menilai diri kita dark syndrome nggak ya gitu. Karena mau apapun kita tetap harus bekerja kan. Iya. Walaupun sebenarnya ingin menangis, enggak ya? Ya namanya hidup ya, pasti banyak masalah gitu. Tapi gimana pun, ya itu tadi, life must go on. Yes. Oke, kita tinggalkan terkait dengan dialog kita di dark syndrome tadi topiknya. Tapi sekarang kita mau lebih santai lagi dengan melihat video-video yang cukup menarik perhatian dari netizen. Video-video viral. Yang pertama kita akan buka momen sore ada ibu-ibu buang sampah di sungai padahal sedang ada pembersihan sungai. Kita lihat dulu nih videonya ya. Sampah pada saat kita pasang penghalang sampah. Halangan kan dia berubah kan dari komisi tadi ya ibu kayak dong anak kan kayak Gimana dong? Lagi dibersihin loh, Bu. Apa mungkin maksudnya sekalian kali? Minta tolong nih, mumpung gitu ada yang kan. bersihkan gitu. Nah, ini kan berarti menunjukkan kalau nanti ketika udah ditinggal sama tim yang lagi rajin bersih-bersih Akan itu, ada lagi akan bisa pastinya kembali gitu. lagi. Dan kayaknya juga tempat itu sebetulnya bukan TPA ya. bukan itu ada kayak ada. selokan yang aliran sungai dan harusnya mengalir. Kita buka komentar dari netizen. Yang Dari pertama, ketika Pandawara tahu yang perlu dibersihin pola pikir orang-orang sekitar dan bukan sampahnya. Ya. harusnya ada 2 tim ya. Jadi Pandawara bersihin sampahnya, ada dan tim bersihin pola pikirnya. pikir gitu kan. Iya nih, kalau kembali lagi, aduh kerja berkali-kali dong. Kita next komentar yang berikutnya. Aduh, gimana nih sama kejadian yang satu ini? Pandawaranya juga loh. Ada komen. Ini dia katanya antara tidak disiplin dan tidak ada fasilitas. Berarti kalau udah ada Ya. fasilitas harus disiplin ya. Ya. Pandawaranya nggak jawab sih ya. Justru kita yang nanya ya. Iya. Antara nggak disiplin atau emang nggak ada fasilitas di sekitarnya sebenarnya. Jadi kita tanya pemerintah aja itu dari daerah mana kira-kira ya, ada nggak tuh fasilitas
untuk Tapi buang yang sampah. namanya sampah TPA itu di sana. setiap hari ada, harusnya pemerintah setempat, RT, RW, desa, lurah, harusnya Biasanya turun tangan. sebetulnya Nah. ada ya, tapi mungkin ada beberapa orang yang males untuk pergi ke Iya. TPA karena mungkin jaraknya jauh. atau ya di sungai juga bisa kok Betul. gitu. Toh Kita cek di sungai juga kok kayaknya sampai sekarang nggak ada masalah Iya. gitu biasanya. Gak di penjara gitu ya. Aduh. Levi Ackerman. Bukan sampah aja PR-nya, tapi bagaimana masyarakat Indonesia harus sadar di mana buang tempat sampahnya. Nah itu tadi ya. Ya harus Tolong. kalau misalnya agak effort ya nggak apa-apa. Tolong jagalah kebersihan, apalagi kelihatannya kan cuma sekali dua kali, tapi bisa efeknya tuh sampai banjir. Terus kalau banjir nanti longsor. Mana-mana. Sekali dua kali begitu dilihat temennya yang lain, sekali dua kali lagi akhirnya jadi nimbun Numpuk. kan. Dan tadi gitu. kan wajah ibunya juga kayak Woles ya. kayak woles aja tuh Kayak, nggak ngerasa. Udah oh, bu, di nggak sini boleh. aja. Oh oke, Iya. taruh aja gitu. Betul, Oke. katanya Ibunya ini pasti kena Duck syndrome kan sebetulnya, terlihat tenang tapi enggak gitu. sebenarnya ada kecemasan gitu ya. Kita kemana nih? Ke video berikutnya atau kita ada video berikutnya? Oke, ada video yang berikutnya. Ini ada buaya. Ya. Biasanya saya kenal banyak buaya sih, tapi buaya bukan ini yang saya ini. nggak kenal ya. Buaya yang ganas dan pemangsa nggak sih? Ini karena memang ada penangkaran, jumlahnya ada sekitar 80-an kalau nggak salah. Dan karena cuaca hujan deras, akhirnya ada tanggulnya tuh jebol. Oke. Dan beberapa buaya bahkan udah ada yang lari ke sungai. Nah, jadi masyarakat tuh diminta Nah. untuk menjauhi atau tidak beraktivitas di sana. Kita cek komentar dari netizen. Deg-degan Kita buka banget. yang pertama dari Feeling Red. Oke, aduh kita agak susah dibacain. Mungkin Nusantara People dibaca sendiri ya. Ya. Kita mau sih Kita baca, mau baca tapi agak jauh, tapi ya Agak itulah jauh. ya. Jadi agak mengerikan juga ya, karena Ya. ada puluhan ekor. Kita komentar yang kedua, kita buka. Adakah yang bisa dibuka? Oh ini ada Feeling nih, Feeling Red. Red. Berulah aja sekali ntar jadi lebih ganas manusianya. Habis itu buaya, karena labelnya buaya konservasi aja, jadi orang harus waspada tanpa bunuh. Oke, kita next ke komentar Oke. berikutnya karena tadi udah dibaca sama Nusantara People ya. Nah. Kita cek di Akmal. Tuh, Tadi baca berita lengkapnya di penangkaran ada BO ekor 80 ekor buaya. 80 ekor buaya total, belum diketahui jumlah pasti yang lepas ada berapa, masih dicek sisa buayanya berapa. Berarti bukan 80 ekor yang lepas. Banyak Tapi udah puluhan ya. Aduh, yang ke sungai itu saya nggak ngerti deh, karena kan dia bisa lepas sampai mana aja ya. Bisa-bisanya 80 buaya lepas gitu aja. Nggak gitu aja sih. Nggak gitu Memang aja. ada kejadian karena faktor hujan deras juga. Tapi ya itu banyak banget, ada 2 dikali aja udah bikin cemas dan kita udah menghindari banget di sekitaran aliran sungai, apalagi ini ada segitu banyak. Apalagi Jadi, buayanya tadi yang di video besar Gede banget banget. ya, gede. mudah-mudahan bisa segera ditangkap satu persatu, Ya, dikembalikan dan lagi ke aman ya. penangkaran. Ya. Nggak mengganggu aktivitas warga di sana juga. Betul. Kita ke video selanjutnya Ah, ini ada udah nggak aman nih. video cekcok nih sama istri, pria nekat bakar diri Di depan SPBU lagi. Kita lihat dulu videonya pemirsa. Kalau menurut saya harusnya bisa cepat sekali disemprot hidran ya, karena kan itu di SPBU Nah, ya. itu membahayakan sekali ya, karena kan ya kembali lagi SPBU kan Iya. gampang meledak Gampang gitu. Betul, meledak. bahan bakar tuh gampang sekali terbakar gitu. Tersulut. Dan ini bisa korbannya malah nggak satu nanti. Nah itu dia. Kita cek nih netizen ada Kijin. komentar apa?
Kenapa nggak ada yang nolongin? SPBU pasti punya apar. Waktu itu ada video motor kebakar dan SPBU aja petugasnya langsung siaga menangani. Atau mungkin ada rasa shock gitu ya, karena nggak nyangka membakar diri gitu. Karena mungkin lokasinya juga sudah kayak bukan di daerah dekat Selang, bukan di daerah dekat. Agak jauh ya kayaknya udah tadi. ke arah keluar ya, jadi Dekat jalan rayanya ya petugas kayaknya. nggak ada di titik itu dan mungkin apar juga nggak ada di titik itu. Betul. Terus ini ada yang komen lagi, sama nih kok nggak ada yang sigap cari apar ya. Sama komentarnya juga. Mungkin Dan di 2 detik setelah video tadi habis. Oh, gitu Baru langsung. kelihatan. selanjutnya komentar terakhir dari netizen nih yang akan kita bacakan. Ada yang kabur, bakar diri apa dibakar? Nah, tadi mungkin ada yang ngeliat kok ada yang kabur. Ada bakar dia dikaburkan memang, bakar dia dibakar. Nah, itu deh kabarnya cekcok dengan istrinya. Ya, hati boleh terbakar, badan jangan sampai terbakar. Iya. Lebih sakit. Nah, kalau terbakar emosi nggak apa-apa, tapi nggak perlu sampai bakar kulit sendiri gitu. Iya, ditenangkan.